kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya telah mempertemukan kita pada majelis ilmu, pada kegiatan di hari Minggu, ada yang di wilayah teman-teman mendung, mungkin ada yang hujan, ada yang cerah. Semoga cuaca apapun, keadaan apapun yang menimpa diri teman-teman, kegiatan ini menambah keberkahan, menambah kebaikan dalam menjalani kehidupan di sore hari ini. Dan dalam acara Focus Group Discussion Tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia pada semester ganjil tahun 2020-2021, kita akan membahas terkait ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada manusia terbaik, uswatun hasanah, contoh terbaik, panutan kita dan juga seluruh alam semesta, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dosen narasumber, saya lihat tadi Pak Dr. Cucu Surahman sudah memasuki ruangan Zoom meeting. Alhamdulillah, insya Allah kegiatan bisa kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para penyaji kita tadi sudah saya cek hadirannya Pak. Juga teman-teman lain, ada Ahmad Zulfikar Ali Akbar dari Pendidikan Bahasa Jerman kelas A, ada Risti Dina Fitri dari Pendidikan Fisika kelas A, dan ada Ainun Fitrianingsih dari Bahasa dan Sastra Inggris kelas A. Sebelum lanjut kepada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD yang akan disampaikan oleh para penyaji, saya Syahab Marifi Ramdhani dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Izinkan saya menyampaikan jargon dengan cara lain. Saya ingin jargon dari tutorial SPAI yang ada kalimat kuliah cerdas, kerja ikhlas, dan selalu istiqomah, itu tidak hanya menjadi jargon yang sambil kuliah ya. Baik, terima kasih. Saya ingin jargon yang mungkin teman-teman atau moderator lain yang sering menyampaikan tidak hanya menjadi jargon yang diucapkan, tapi saya ingin teman-teman mengaktualisasi nilai dari berkuliah itu harus dengan step by step, manajemen yang cerdas, mengerjakannya harus dengan hati yang ikhlas, dan yang paling sulit, semoga Allah melimpahkan kemurnian hati, kemudahan agar kita selalu bisa istiqomah dalam jalan kebaikan. Tidak peduli seberapa besarnya kesalahan saya, kesalahan Anda saat ini, tidak peduli seberapa banyaknya dosa yang dimiliki saya, dimiliki Anda saat ini, insya Allah bagi hamba yang terus berupaya melewati jalan-jalan kehidupan melalui jalur-jalur kebaikan, insya Allah Allah matikan, Allah pulangkan dengan keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Bertemu kembali di surganya Allah nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada ketiga penyaji, mohon disiapkan juga dan kepada seluruh peserta agar bisa menyimak, mencatat, dan juga nanti ada sesi tanggapan dan diskusi pada FGD kali ini. Silakan, karena Salindia juga sudah tayang, bisa langsung ke salinan pertama. Saya serahkan ketiga penyaji dengan urutan yang telah saya sebutkan untuk nanti secara berurutan menyampaikan dari materinya. Salindianya boleh ke langsung yang pertama. Silakan, Saudara Ahmad Zulfikar. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membahas ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Problematika komunikasi atau masalah komunikasi dalam media sosial sudah menjadi bagian media sosial yang tidak dapat terpisahkan. Namun apa sajakah problematika dalam media tersebut?
Masalah pertama adalah durasi penggunaan sosial media itu sendiri. Di Indonesia, orang-orang rata-rata menggunakan sosial media selama 3 jam 26 menit. Mengapa durasi ini merupakan salah satu masalah? Karena jika kita terlalu lama menatap layar, hal ini dapat merusak kesehatan yang tentunya akan berdampak pada kemampuan komunikasi kita. Sebagai solusi alternatif dari permasalahan tersebut, kita dapat membatasi penggunaan media sosial seperlunya saja agar terhindar dari dampak buruk yang baru saja disebutkan tadi. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 77 yang berarti, "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka yang telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." Dari ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwa Allah tidak menyarankan tindakan yang berlebihan. Sehingga apabila kita melakukan sesuatu yang berlebihan, tentu kita akan mendapat mudarat yang lebih banyak daripada manfaat yang kita harapkan. Hal ini tentu saja berlaku bagi penggunaan sosial media. Maka dari itu, marilah kita menggunakan sosial media secukupnya agar kita bisa meminimalisir problematika komunikasi itu sendiri. Lalu untuk masalah kedua dalam media sosial adalah kredibilitas info di media sosial itu sendiri. Mengapa kredibilitas info di media sosial merupakan problematika komunikasi? Karena info yang tidak terpercaya atau kredibel dapat menyebabkan misinformasi dan miskomunikasi. Kedua hal tersebut merupakan problematika komunikasi dalam media sosial. Hal ini biasanya terjadi karena rendahnya kredibilitas informasi atau kabar di media sosial. Hal ini juga terjadi karena kesalahpahaman dalam menerima dan menyebarkan informasi itu sendiri. Solusi alternatif yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melakukan tabayun atau mencari kebenaran akan suatu kabar yang kita terima. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal." Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kita harus mencari kebenaran dari seluruh berita yang kita terima. Karena berita yang salah tentu dapat saja mendatangkan berbagai macam malapetaka kepada suatu umat dan kepada kita sendiri. Dan agar kita tidak tertipu oleh informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kita harus melakukan tabayun guna menjauhkan diri dari malapetaka. Dan masalah terakhir dalam komunikasi di media sosial adalah cyberbullying atau yang kita kenal sebagai bullying online. Di media sosial, orang dapat menyembunyikan identitasnya. Sehingga sebagian orang yang tidak bertanggung jawab merasa dirinya aman dan terbebas dari konsekuensi dari perbuatan buruk yang yang mereka lakukan. Kita sebagai umat muslim tentunya jangan melakukan hal tersebut karena cyberbullying atau bullying online merupakan perbuatan zolim dan Allah tidak menyukai perbuatan zolim. Cyberbullying telah merusak reputasi banyak orang, menimbulkan depresi dan bahkan membuat sebagian orang bunuh diri. Untuk solusi alternatif terdapat dua perspektif dalam solusi masalah ini. Apabila kita hendak melakukan atau ingin melakukan cyberbullying, kita sebaiknya ingat bahwa Allah itu maha melihat. Walaupun kita di media sosial, identitas kita tersembunyi, tetapi Allah dapat melihat seluruh gerak-gerik kita. Tidak peduli sehebat apapun IP yang bisa kita sembunyikan atau identitas yang bisa sembunyikan, Allah tetap mengetahuinya. Dan kita juga harus mengetahui bahwa perbuatan zolim itu adalah perbuatan tercela, dan dalam sosial media kita harus menjaga lisan kita karena semua yang kita lakukan baik yang terlihat maupun tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sebagai korban nauzubillahi min dzalik, kita harus bersabar dan berdoa. Kita harus terus berdoa karena apabila kita terzolimi baik online maupun offline, niscaya doa kita sebagai orang yang terzolimi dapat dikabul. Dan selain melakukan doa dan bersabar, kita juga perlu melakukan ikhtiar, salah satunya dengan melakukan konsultasi agar kita mendapatkan solusi dari cyberbullying tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, segala kesalahan datang dari saya dan segala kebenaran datang dari Allah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terakses dengan baik, silakan. Jelas. Baik. Nah, pada tema kali ini, temanya itu kan problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatifnya. Kali ini aku, Risti Diana Fitri dari Pendidikan Fisika A, mengambil topik pentingnya menjaga privasi di media sosial. Nah, kenapa sih kita harus menjaga privasi di media sosial? Karena hacker itu atau peretas mampu meletakkan spyware atau aplikasi yang dapat memata-matai kegiatan kita selama di media sosial maupun kegiatan-kegiatan di email dan bank gitu ya, dengan cara menyisipkan lewat link gitu ya, link-link yang mencurigakan. Nah, terkadang itu link-link tersebut ada di pop-up gitu ya. Biasanya ada link pop-up, terus kalau kita keklik, nanti spyware-nya bisa masuk gitu ya ke komputer kita, handphone, atau laptop kita, sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan, itu dapat terekam gitu. Termasuk password-password yang penting. Kemudian, data pribadi juga dapat dicuri dengan mudah dengan menghack email menggunakan data pribadi yang tertera pada profil media sosial. Kemudian kadang nih kita kan misalkan lagi main keluar, kita suka story ya di Instagram atau di WA. Nah, terkadang kita tuh selalu kayak ngasih location-nya gitu ya. Sedangkan hal-hal itu tuh harusnya tidak dipublikasikan saat itu juga gitu, karena itu dapat memudahkan orang-orang yang memiliki niat jahat ke kita untuk melakukan niatnya tersebut gitu ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita pengen nge-share story kita lagi jalan-jalannya itu ketika kita sudah pulang ke rumah. Itu lebih aman. Nah, apa sih yang tidak boleh diunggah di sosial media? Yang pertama adalah pernyataan kritis terhadap topik yang sensitif gitu ya. Saya pernah baca, lebih baik ketika kita pengen mengkritik, bentuknya itu dalam bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Karena kalau pertanyaan kan dia ya udah gitu, ada jawaban benar atau salah atau apa gitu ya. Kemudian jangan mengunggah detail pekerjaan kita. Dan ada yang ketiga itu jangan mengunggah postingan foto atau video anak di bawah umur. Yang keempat ada nomor telepon dan alamat rumah. Yang kelima ada informasi kehidupan pribadi. Yang keenam ada postingan foto barang mewah dan uang. Dan yang ketujuh ada tiket pesawat dan dokumen penting. Kenapa? Karena hal-hal ini mampu memudahkan orang-orang yang berniat jahat tadi untuk menipu kita gitu ya. Bisa modusnya penipuan ataupun menipu kerabat kita dengan informasi-informasi yang kita publikasikan di sosial media gitu. Nah, kemudian solusi yang saya searching gitu ya, saya dapatkan untuk menjaga privasi kita di media sosial ya, untuk menjaga data pribadi kita apakah aman atau tidak, teman-teman bisa yang pertama sekarang kan udah ada fitur two-step verification atau 2 langkah verifikasi. Nah, itu udah ada di WA, udah ada di Instagram, udah ada di email. Nah, walaupun kita ngerasa kayaknya nggak ada deh yang nge-hack aku gitu ya. Nah, lebih baik dicegah gitu ya daripada ke-hack gitu ya, karena bisa jadi bukan kita yang ditipu tapi orang terdekat kita gitu ya. Kita nggak tahu ya niat jahat orang itu kayak gimana gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, teman-teman bisa coba cek gitu ya apakah data teman-teman itu bocor atau enggak lewat website www.periksadata.com. Di situ kita tinggal masukin alamat email kita, nanti kita bisa tahu data-data kita itu bocor di aplikasi mana saja dan data apa sih yang bocor di media sosial atau di internet gitu ya. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu data kita bocor atau tidak, kita bisa mengganti password dengan password yang lebih rumit gitu ya, ataupun mengaktifkan verifikasi 2 langkah tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ainun Fitrianingsih, saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris A. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai hoax atau berita bohong. Mungkin teman-teman semua udah sering dengar ya salah satu masalah yang ada di media sosial ini. Nah, jadi hoax atau berita bohong merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu. Padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu, tidak berdasar sama sekali. Di zaman sekarang ini seringkali kita temui berita bohong yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan keraguan, keresahan dan kebingungan terhadap informasi yang kita terima, karena sering kita jumpai suatu informasi yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, bahkan dibagikan oleh banyak orang. Namun ketika diketahui informasi tersebut salah atau tidak ada sama sekali, gitu. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan kebencian. Berita bohong ini bisa kita peroleh dengan mudah, apalagi dengan adanya media sosial, semakin cepat penyebarannya. Bisa melalui informasi dari status teman, informasi online, atau yang lainnya. Bahkan sampai ada yang mengatasnamakan organisasi resmi. Sebelum adanya media sosial ini, berita bohong atau hoax ini pernah terjadi ketika di zaman Nabi dan bahkan keluarga Nabi sendiri yang mengalaminya. Hoax pada zaman Nabi ini terkisahkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah, diceritakan ketika Sayyidah Aisyah pulang dari perang Quraisy, beliau tertinggal oleh rombongannya karena mencari kalung miliknya yang jatuh di jalan. Ketika kembali, beliau tidak menemukan untanya terparkir di tempat semula. Jadi pada saat itu seorang sahabat bernama Safwan bin Muta'al melihat Aisyah dan menawarinya kendaraan untuk pulang bersama. Sayyidah Aisyah pun menaikinya dan sahabat berjalan di sebelahnya sampai keduanya bertemu dengan rombongan lain. Peristiwa tersebut kemudian digemborkan sebagai perselingkuhan dalam kitab Ibnadul Qorishah dari Sahih Al-Bukhari karya Badruddin Al-Aini disebutkan bahwa penyebar hoax ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akibat isu tersebut disebutkan dalam riwayat yang sama, Sayyidah Aisyah didiamkan oleh Nabi selama sebulan. Setiap hari beliau selalu menangis dan sedih karena tidak ada saksi yang beliau datangkan dalam kejadian tersebut. Nah, dari cerita tersebut kita tahu ya bagaimana berita bohong ini bisa menimbulkan dampak buruk pada kehidupan sosial seseorang, termasuk Nabi sendiri. Untuk itu, kita sebagai Muslim, kita harus memiliki sikap kritis yang mana kita harus lebih bijak dengan selalu memeriksa berita yang kita terima sebelum menyebarkannya agar tidak menyesatkan orang lain dan diri sendiri. Terlebih di zaman sekarang kita harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Karena hoax ini memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, merugikan masyarakat. Yang kedua, memecah belah publik, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu. Yang ketiga, mempengaruhi opini publik. Dan yang terakhir, mengakibatkan adu domba sesama umat. Adapun hukuman bagi orang yang dengan sengaja menyebarkan berita yang menyesatkan akan mendapatkan pidana baik secara hukum dan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyampaikan hal yang benar dan mengancam orang yang ikut berbohong dalam menyebarkan berita yang tidak ada manfaatnya, baik dengan sadar maupun tidak sadar menyebarkannya, seperti yang ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 14-15. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu akan ditimpa oleh azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraanmu tentang berita yang bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dari mulutmu itu apa yang kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu suatu perkataan besar. Lantas, bagaimana cara kita selamat dari berita bohong? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tabayun, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 6. Bisa dilihat ya, ada di itu. Yang kedua, menghidupkan nalar. Apakah berita ini masuk akal atau tidak?
memverifikasinya terlebih dahulu. Kalau sudah mengetahui kebenarannya dan itu diketahui memang benar dan bermanfaat, maka kita boleh menyebarkannya kepada yang lain. Yang terakhir, hindari informasi dari akun anonim, akun yang tidak jelas siapa di balik akun tersebut. Jadi lebih baik melihat akun dari akun yang sudah jelas, misalnya terverifikasi, namun tetap kita harus berhati-hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penyaji sudah menyampaikan materi ataupun opininya mengenai ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya dengan versinya masing-masing. Sekarang silakan rekan-rekan dibuka sesi diskusi kepada yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan, sanggahan, ataupun pendapatnya terkait materi ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya bisa disampaikan melalui raise hand, bisa langsung bicara lewat mikrofon, ataupun bisa diketik melalui kolom chat yang tersedia. Jangan lupa juga cantumkan nama NIM dan Prodi, dan bisa di nama akunnya biar kami mudah merekap data. Adakah yang di chat? Kang, ya izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nini Putri dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga B. Izin bertanya tadi mengenai yang pentingnya menjaga privasi di media sosial. Terus ada yang apa yang tidak boleh diunggah di media sosial. Salah satunya ada postingan foto atau video anak di bawah umur. Maksudnya anak di bawah umur itu yang seperti apa ya? Karena yang saya tahu anak-anak ya semuanya di bawah umur gitu. Terus kenapa tidak boleh memostingnya juga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira untuk menggenapkan ada 2 lagi pertanyaan atau 2 tanggapan dari atau mau langsung dijawab oleh penyaji kah? Boleh, Kang? Itu tadi dari Mbak Risti ya, yang menyebutkan adanya. Silakan langsung ditanggapi, Mbak. Iya. Oke, bismillah. Tadi pertanyaannya postingan foto atau video anak di bawah umur gitu ya. Jadi kenapa sih sebenarnya ini nggak boleh diunggah gitu ya ke media sosial? Sebenarnya ini ngelihat dari negara-negara hukum di luar sana. Contohnya seperti Perancis. Karena mereka menghargai privasi anak gitu. Karena mereka itu melihat kejahatan di dunia maya itu banyaknya itu kasusnya di anak-anak gitu ya. Jadi foto anak-anak itu kayak dijual, terus nanti si anaknya itu jadi target gitu. Itu kalau di Perancis. Jadi mereka mah ada hukumnya tersendiri bahwa tidak boleh ngupload foto anak kecil karena ditakutkan yang tadi dan juga menghargai privasi anak. Walaupun anak tersebut masih bayi gitu ya, tapi mereka menghargai privasi anak tersebut. Nah, namun kalau dalam sisi Islam sebetulnya ini berkaitan dengan penyakit ain gitu ya, kalau ya mungkin sekilas lah tentang penyakit ain. Jadi ketika kita mengupload foto anak kecil gitu ya, anak kecil kan biasanya gemes gitu ya fotonya. Nah terkadang kita tuh kayak kagum gitu, lucu, gemes gitu ya. Terus gak jarang juga kita jadinya iri gitu, pengen punya anak kayak gitu. Nah itu tuh bisa menjadi datangnya penyakit ain. Nah, penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan gitu ya. Sehingga si anaknya itu nanti bisa jadi nangis gitu ya, terus jadi sakit-sakitan, bahkan bisa sampai meninggal gitu ya. Jadi memang dahsyatnya penyakit ain ini tuh benar adanya gitu ya. Bahkan ada di hadis riwayat Muslim gitu, kalau nggak salah intinya tuh kayak gini.
penyebab kematian itu selain takdir juga bisa karena ain, dan juga ain ini bisa mendahului takdir gitu. Jadi baiknya kita menghindari itu gitu, menghindari mengupload foto anak yang lucu-lucu itu gitu ya, karena kita nggak tahu nih foto anak kita atau foto anak itu tuh digunain buat apa. Terus kita juga tahu lah, kemarin tuh ada berita yang orang itu tuh punya kesukaan terhadap anak kecil. Nah, takutnya kan fotonya disalahgunakan gitu ya. Jadinya lebih baik tidak usah diunggah kayak gitu. Mungkin Terkait cukup tadi, sih dari aku. terkait tadi juga menanyakan siapa tadi? Saya lupa, Meliani. Amelia, mohon maaf memang. Amelia juga menanyakan tadi, dimaksud di bawah umur itu seperti apa, Mbak Rizky? Jadi kategorisasinya karena biar mungkin juga untuk edukasi bagi kami, edukasi bagi teman-teman, apa yang disampaikan Mbak Rizky tadi, ada kata di bawah umur tadi kan, Amelia juga menanyakan di bawah umur tuh gimana acuannya, umur berapa, gimana, dan bisa lebih detail. Silakan. Oke, bismillah. Kalau yang sebaca saya gitu ya di beberapa literatur, sebenarnya kalau di Indonesia anak di bawah umur ya di bawah 17 gitu ya. Cuman kalau di luar negeri itu maksud di bawah umur itu adalah yang belum bisa memegang handphone gitu ya. Misalkan di bawah 12 tahun. Nah, itu nggak boleh diunggah gitu ya, karena mereka nggak tahu gitu ya, mereka ternyata fotonya diupload, ternyata fotonya atau videonya diupload itu nggak berdasarkan kemauan mereka gitu ya, sehingga kalau di negara yang hukum sana itu tuh melanggar privasi gitu, walaupun orang tuanya sendiri yang nge-upload foto anaknya kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia mungkin anak di bawah umur tuh ya sesuai aja gitu ya, di bawah, biasanya sih anak kecil sih gitu, yang masih SD ke bawah gitu. Mungkin bisa dicek lagi ya gitu, karena saya kurang hafal gitu. Baik. Jadi gitu ya Mbak Amal, Mbak Lia tadi sudah disampaikan lebih benar, mungkin lebih tepat, nanti sama-sama di cross check terkait data. Kalau tadi ada pertanyaan anak di bawah umur tuh seperti apa, namun tadi poin yang saya dapat penekanannya adalah bahwa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengunggah dan juga yang diunggahnya, objek atau subjek yang diunggah. Jadi pada hal privacy yang tadi ditekankan oleh Mbak Rizky. Itu mungkin ya. Dilanjut kepada pertanyaan atau tanggapan lain dari teman-teman di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam, silakan. Izin bertanya. Enggak. Muhammad Feli, silakan. Abdul Rahman dari Teknik Elektro. Saya menunjukkan kalau ternyata sosial media itu adalah kayak kita hidup di dunia maya, bahasa Indonesianya, yang mana artinya kan sama seperti kita hidup di dunia nyata gitu. Ketika kita diam di dalam kamar, memegang handphone, buka Instagram, tapi kita bisa melihat teman-teman di luar sana lagi ngapain gitu kan. Nah, itu kan sama aja kayak kita memaksimalkan hidup kita dengan yaitu kegiatan-kegiatan bersosial media, atau istilahnya kita berjalan-jalan lah dengan mereka walaupun tidak bersama mereka lah gitu. Nah, kan dengan kayak gini berarti ada sikap-sikap bijak yang harus dilakukan di sosial media gitu. Misalnya kalau dengan kita memposting foto membuka aurat, berarti semua orang di dunia ini bisa melihat kita sedang membuka aurat gitu. Dalam waktu yang tidak terbatas, misalkan dalam jumlah orang juga yang tidak terbatas bisa melihat kita dalam membuka aurat. Dari pandangan Islam sendiri, gimana sih sikap terbaiknya gitu kita dalam bersosial media? Apakah dengan kita hanya mengisi konten dakwah, atau kita boleh boleh membagi foto-foto kita yang tertutup aurat, dan atau foto-foto yang
dibolehkan dalam Islam, atau bagaimana gitu sikap-sikap terbaiknya? Karena kan ya kita realistis di masa muda ini, gak mungkin lah teman-teman semua ini gak ada yang posting foto yang perempuan baik yang laki-laki gitu. Kalau yang tadi dibilangin Ain, kan kita bersosial media kita hanya membagikan kebahagiaan. Sedangkan kalau kita lagi galau, lagi sedih, kita nggak upload gitu, nggak menaruh kesedihan. Nah itu sikap terbaiknya tuh bagaimana gitu. Saya agak ikut. Kalau dari tadi dibilang segi secara Saya hukum tertulisnya mungkin di bawah umur aja. silakan. Nah tapi secara hukum Islamnya gitu, sikap terbaiknya seperti apa? Itu aja, terima kasih Kang. Saya mau menanyakan apakah ini spesifik pada satu pemateri, satu penyaji, atau minta pandangan ketiganya, atau gimana Mas? Ya tergantung penyajinya aja. Kalau ada yang mau menjawab silakan. Atau dari yang lain kalau ada yang mau menambahkan nggak apa-apa Kang. Oke, terima kasih. Silakan dari ketiga penyaji ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait tadi Feby menanyakan, bukankah ada perspektif, ada sudut pandang di mana bisa ditekan pada hal yang positif, lalu butuh kebijaksanaan di sana ketika bisa memaksimalkan potensi sosial media bagi kebermanfaatan. Lantas bagaimana kiat-kiat, tahap-tahap yang dapat dilakukan, tips dari penyaji ini dalam praktis para peserta kepada kami untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Itu kurang lebih ya Mas ya? Ya, hanya sekedar bermanfaat tapi juga menghindari segala hal yang maslahat gitu, yang tidak baik gitu, yang tidak baik lah bukan. Ya. Dan menghindarinya. Silakan kalau tadi udah dari Ikhwan, dari Ahwat mungkin, dari Maristi, dari Ikhwannya tadi Mas Ahmad mau menanggapi, silakan. Ya, silakan ya. Untuk kepraktisan agar kita menghindari dosa-dosa sebenarnya ini tergolong cukup problematis. Di sisi lain mungkin kita bisa saja mengadakan sistem sensor untuk menjauhkan umat muslim dari aurat-aurat yang telah diposting, tetapi itu juga terkadang menjadi masalah tersendiri karena apabila kita menyensor di sosial media itu akan mengganggu hak orang lain dalam melihat. Tetapi kita sebagai umat muslim tentu saja harus mengikuti syariat Islam. Menurut saya untuk saat ini mungkin hanya bisa disediakan fitur sensor. Bagi yang ingin menggunakan, alhamdulillah dia terjauh dari dosa. Bagi yang tidak ya tak apa-apa, dosa ditanggung oleh dia sendiri. Begitu menurut saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau dirasa kurang jelas? Saya ingin biar ada semua pendapatnya bisa clear. Maksud sensor di sini sensor berbentuk filter dari setiap individu atau sensor yang disediakan oleh pemangku kepentingan atau oleh pihak seperti biar tidak misinformasi. Ya, terima kasih penjelasannya Kang. Sensor di sini tentu saja oleh sensor penyedia. Mungkin penyedia sudah mengetahui kan berbagai macam penggunanya ada dari agama apa saja Kang. Mungkin dari agama A konsep auratnya begini, dari agama B mungkin begitu. Maka dari itu si penyedia sosial media seharusnya menyediakan fasilitas untuk menunjang yang dari segi agama agar pengguna yang berpegang teguh pada agama dapat lebih mudah dalam menjalani sosial media dan mereka dapat mendapatkan manfaat sosial media secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong dan tidak harus ribet di mana kita harus hati-hati dalam melihat postingan. Apabila ada sensor bawaan dengan konsen kita sendiri untuk menerima sensor tersebut, saya rasa akan lebih mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya lihat ada Ilham. Ilham mau menambahkan atau menanggapi, Ilham? Atau kepencet, Ham? Bisa kadang kepencet OG-nya. Beranjak ke penyaji lain, tanggapannya dari saya tadi yang belum, berarti Ainun, silakan. Cek. Ainun masih dalam ruangan kah? Karena belum ada tanggapan, saya mempersilakan rekan-rekan apabila ada yang mau menanggapi tadi apa yang telah didiskusikan. Ada izin bertanya, Kang? Topiknya masih sama atau
topiknya masih sama atau beda? Gak Mau tahu deh. menanggapi atau bertanya? Bertanya. Bertanya. Ya, Tes, nama sok. Gimana tadi pertanyaannya, Feby? Apa sudah dicukupkan atau masih ada yang perlu ditanggapi oleh para Oh, dicukupkan sajalah Kang, daripada ini buang waktu. Terima kasih Kang atas Berarti waktunya. terlihat ketidakpuasan. Silakan untuk kembali mencari tahu lewat berbagai literatur. Nanti ada Pak Dr. Cucu Surahman, bisa juga ada mungkin kiat-kiat atau tips bijak. Ini yang ketiga. Terima kasih Feb. Tadi Salma ya? Selma. Silakan. Sama Kang. Ya, izin bertanya. Kan aku juga salah satu pengguna media sosial ya. Ya, salah satunya Twitter, TikTok, Instagram, dan lain-lain gitu kan. Nah, sedangkan di dalamnya itu orang-orang tuh suka mengekspos juga kan status atau keadaan mereka seperti apa. Nah, yang salah satunya yang aku ingin salah satunya aku tuh suka ngelihat mereka tuh suka mengumbar-ngumbar aib mereka sendiri gitu. Dan sedangkan di komentarnya juga, komentar para netizen juga tuh kayak gini, itu kan aib keluarga. Maksudnya kalau aib keluarga tuh harusnya tidak diekspos dong. Nah, aku tuh juga pengen udah lihatnya juga aneh juga gitu kan untuk aib sendiri diekspos ke dalam media sosial. Nah, tapi dan dia juga membalas pada di komentarnya yaitu bahwa dia mengumbar aib dia sendiri itu dianggap wajar gitu kan. Makanya di situ aku juga kaget untuk melihatnya seperti itu. Nah, sikap yang terbaik untuk kita melihat yang seperti itu tuh gimana gitu. Sedangkan dia di komentari saja sudah bilang menganggap ini aib, dia mengumbar aib itu udah wajar gitu. Nah, gimana untuk menanggapinya itu? Terima kasih, Kang. Baik. Yang ini ada spesifik untuk satu penyaji atau bebas? Siapa yang mau berpendapat? Penyaji, Kang, Disti. Ini tidak ada perbincangan di balik layar kan? Silakan, Mbak. Tidak, Kang, tidak. Canda doang. Kalem itu. Kayaknya pada tegang nih SPI. Silakan. Disti. Oke, jadi tadi ada orang mengumbar aib dan dia menganggap itu wajar gitu ya. Nah, mungkin kalau itu kerabat kita atau teman dekat kita, ya kita bisa mengingatkan. Karena gimana ya, ketika ada sesuatu yang kita upload di media sosial, apalagi itu publik gitu ya, bukan private gitu ya. Private masih kita kontrol lah, bisa kita kontrol, kita bisa minta dia untuk hapus atau apa gitu ya. Nah, yang bahaya itu kalau kita uploadnya publik gitu ya. Ketika kita udah ngumbar aib gitu ya ke publik, ya udah gitu. Itu akan selamanya di sana gitu. Nah, ketika udah selamanya di internet, itu tuh akan berdampak nantinya ketika kita misalkan jadi artis gitu ya. Biasanya kan artis suka di scroll down gitu kan. Nah, itu bisa jadi bumerang gitu untuk kita. Dan misalkan kita jadi pejabat publik, nah terus kita ngumbar aib kita dulu, wah itu bisa digoreng-goreng tuh sama orang-orang kan, gitu. Jadi mungkin sebagai teman gitu ya, mohon diingatkan gitu ya, dampaknya ini luar biasa, bisa selamanya gitu ketika kita udah mengupload aib gitu ya ke publik gitu. Mungkin itu sih, ya cukup. Baik. Saya menggarisbawahi adanya dampak beruntun yang akan dihasilkan di kemudian hari karena kejadian atau fenomena yang tadi disampaikan Mbak Salma. Jadi tetap berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Namun saya juga ingin meminta pandangan atau pendapat dari Mbak Ainun terkait pertanyaan tadi. Silakan. Tes. Ada suaranya kan? Ada, sudah dapat terakses. Sebenarnya maaf, kameranya dimatiin soalnya sinyalnya kurang bagus. Baik, silakan. Tadi yang mengenai aib yang dijadikan konten
itu ya, mengumbar aib. Ya. Kalau menurut aku pribadi sih ya, sebaiknya kalau aib itu nggak usah diumbar ke publik gitu, cukup kita aja yang tahu, atau kalau emang mau cerita ya mungkin ke orang-orang yang lebih dekat sama kita aja, jadi nggak usah semua orang yang bahkan nggak kenal sama kita itu tahu gitu. Jadi apa ya, jadikan media sosial itu sebagai hal yang bisa buat orang lain juga bahagia gitu, jangan nggak usah mencurahkan kesedihan kita di media sosial kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi jawaban dari Ainun saya menggarisbawahi dari adanya batas, adanya kontrol dari pribadi masing-masing, dan saya juga setelah ini mengundang Pak Dr. Cucu Surahman MA untuk dapat menyampaikan pandangan ataupun materi terkait problematika di sosial media dan alternatif penyelesaiannya. Namun sebelum itu saya mengulas terlebih dahulu dari apa yang telah disampaikan, sekaligus memantik dan menyampaikan ke Pak pemateri, Pak Dr. Cucu, bahwa tadi saya rasa banyak pertanyaan Pak yang menggarisbawahi melihat adanya sosial media hari ini tuh lebih ke corong-corong ataupun fasilitas bagi hakikat manusia yang butuh pengakuan. Padahal kalau kita berislam dengan utuh, dengan baik, sudah jelas tugas kita adalah untuk وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, beribadah. Lalu menjadi manusia untuk tidak hanya beribadah, tapi tidak hanya beribadah secara vertikal, secara ritual, tapi ibadah sosial yang bersifat horizontal. Untuk pemahaman ataupun penjelasan lebih jelas, penjelasan lebih utuh dari apa-apa yang tadi telah didiskusikan, saya mengundang Pak Dr. Cucu Surahman MA untuk dapat memberikan materi dan pandangannya terkait tema pada sore hari ini. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ala alihi, ashabihi, wa man tabi'ahdah ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhilfat lima uqliqa wal khatim lima sabab nasiril haqqi bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna 'ilmik. Salatan turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta kita, Allah yang mengetahui segala gerak-gerik kita, Allah yang akan menghisab perbuatan-perbuatan kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercucur, terlimpah curah teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, pembawa risalah, uswah dan qudwah kita, serta pemberi syafaatul uzma bagi kita yaumil akhir, yang mana manusia tidak ada satupun yang bisa selamat kecuali mendapatkan
syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya menyimak dari awal pemaparan dan diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya senang sekali saudara-saudaraku sekalian sudah paham betul apa yang seharusnya kita lakukan terkait problematika komunikasi di media sosial. Alhamdulillah, kita sudah paham sebetulnya, tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai kebenaran atau ajaran-ajaran yang lurus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama yang kita baca dalam kitab-kitabnya dari hadis Rasulullah SAW. Juga tentu yang pertama dan utama adalah ajaran yang bersumber dari Allah, perkataan firman Allah yang maha benar. Baik, menambahkan sedikit, mungkin menguatkan atau mungkin nanti ada tambahan informasi tentang ini. Silakan di next. Terkait problematika komunikasi di media sosial, kita tahu semua media sosial ini adalah media ya untuk bersosialisasi atau kemudian spesifiknya adalah konten dan interaksi digital ya yang tadi disebut dunia maya itu yang dibuat atau oleh atau antara orang yang satu dengan yang lain. Yaitu next. Nah, terkait hal ini tentu banyak sekali manfaat yang didapat ya. Silakan di next ya. Manfaat yang positif, dampak positif. Di mana kita bisa berkomunikasi secara cepat ya, mendekatkan yang jauh gitu ya. Mempercepat yang lambat dan membuat yang sulit menjadi mudah. Banyak hal yang dimana kita merasakan itu dalam kehidupan sekarang ya. Dengan teknologi ini kita bisa makan tanpa berjalan, ya kita bisa menggunakan Gojek ya, menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan karena teknologi itu ya. Kemudian dampak negatifnya tentu ya banyak, di mana orang misalnya dengan ini jadi kurang silaturahim. Orang lebih cenderung komunikasi lewat media sosial, tidak mau bertemu atau mungkin tidak perlu bertemu karena sudah komunikasi, sudah bicara kan seperti itu. Nah itu diantaranya, diantara nilai atau dampak negatif dari media sosial. Termasuk yang tadi yang yang disebutkan oleh teman-teman ya, itu ya bisa jadi menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh gitu ya, menggambarkan aib-aib dan lain sebagainya, membohong, melakukan penipuan dan lain sebagainya, yang itu tentu dilarang oleh agama kita. Next. Ya, kalau dulu internet ya harus dengan komputer gitu ya, yang besar, tidak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang ya kita bisa memanfaatkan internet dengan handphone kita, bahkan sampai handphone yang murah itu bisa sekarang ya. Bisa Facebookan, dulu nggak bisa Facebookan lewat handphone ya. Twitter, Line, WhatsApp dia udah jadi makanan kita ya. Sehari-hari pasti kita tidak lepas dari namanya WhatsApp. Ada pet, ada Instagram ya yang sangat menarik ya. Orang itu semacam adiktif ya, itu adiktif, orang tertarik mau terus ingin ya
membuka. Mungkin tidak bisa dalam sejam itu kita tidak ketemu dengan handphone, dengan Instagram, dengan WhatsApp gitu ya. Tentu ini ada nilai positif, ada nilai negatif, bahkan bisa kalau kita renungkan ini nilai negatifnya lebih besar ya. Ya, kemudian next. Biar cepat saja. Nah, ini media sosial ini harus benar-benar digunakan secara arif ya. Pengguna media sosial, netizen ini diharapkan mampu memilah informasi yang benar dan teruji. Jadi harus ada di benak pengguna ini bahwa apa yang ada di media sosial tidak semuanya benar. Ya, tidak semuanya valid, tidak semuanya sahih gitu ya. Nah, makanya di sini perlu filterisasi. Perlu menyaring informasi, jangan kita copy paste, artinya apa yang kita terima kemudian kita sampaikan lagi bulat-bulat. Dalam keterangan ada dikatakan cukup orang itu adalah pendusta ketika dia menerima informasi kemudian bulat-bulat dia sampaikan kepada orang lain. Itu orang yang orang bohong, itu tukang bohong, orang pembohong itu pembohong ya. Nah, katanya seperti itu. Dalam informasi dikatakan cukup dikatakan dia menerima informasi, kemudian dia akan lagi atau sebarkan lagi secara bulat-bulat tanpa ada filter, tanpa ada pengolahan ya, dalam pikiran kita, dalam otak kita. Nah, makanya hati-hati ya. Memang sifat manusia berbohong itu. Di antara sifat manusia itu suka bohong ya. Di zaman Nabi juga banyak orang berbohong, sampai berbohong ngaku Nabi kan gitu ya. Orang kemudian di zaman sahabat atau tabi'in banyak orang yang berbohong mengatasnamakan Nabi, membuat hadis palsu, sehingga para sahabat yang mengkodifikasikan hadis, mengumpulkan hadis, mereka dengan susah payah menyaring. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, Ahmad, dan seterusnya, ini melakukan penyaringan dengan sangat ketatnya. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Nah, itu hoax zaman dulu. Sekarang ya kita juga menyaksikan banyak sekali hoax ya. Memang media sosial itu hak individu. Silahkan, siapa saja bisa menggunakannya ya. Tapi tentu ada aturan-aturan. Sekarang ada aturan-aturan ya. Ya memang perlu aturan, kalau enggak memang manusia itu bisa kebablasan. Selain aturan agama, ya ada aturan-aturan sosial, aturan kenegaraan, ya ada ITE kan, ya, ada aturan-aturan. Nah kita harus tunduk pada aturan. Ya, kalau enggak, ya bisa kebablasan. Jangan sampai hal-hal yang diposting itu menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang lain, ya, apapun bentuknya, berbohong, mengirimkan hoax. Itu fitnah ya, membuat fitnah, menipu, melakukan kejahatan dan sebagainya, kita bisa melihatlah ya. Nah, jangan sampai kita gunakan media sosial untuk itu ya. Next. Silakan di next ya. Hati-hati hoax ini ya. Hal-hal yang sifatnya bohong. Kita harus hati-hati. Kemudian cybercrime juga ya, banyak sekali modus-modus kejahatan yang ada di dunia maya. Jadi bukan cuma di dunia yang nyata ya, tapi di dunia maya pun banyak sekali aksi-aksi kejahatan. Ada terorisme, banyak terorisme dengan menggunakan media sosial. Narkoba, penyebaran narkoba juga dengan media sosial.
melakukan penipuan-penipuan e-commerce ya terkait dengan jual beli, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus hati-hati. Makanya kita harus melek di sini ya, harus punya literasi digital, literasi dunia maya gitu ya. Jadi harus paham gitu ya. Harus mengerti banyak sekali hal-hal. Ya, yang pertama kali harus ada di pikiran kita itu adalah nah ini benar enggak gitu ya, informasi ini benar enggak. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi kemudian kita kirimkan langsung kepada orang lain ya. Itu bisa jadi kita termasuk orang yang bertanggung jawab, yang berdosa terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Next. Ya, komunikasi. Ini komunikasi memang bukan cuma lisan ya. Yang jelas memang lisan dalam Islam harus dijaga, harus jaga lisan. Tapi ya termasuk kalau zaman sekarang komunikasi itu dengan jari juga ya, dengan jari, dengan tulisan, dengan emoticon, dengan dengan emoticon itu bisa jadi ya mengancam orang ya atau istilahnya mengintimidasi ya, itu juga bentuk komunikasi ya, simbol-simbol itu ya, ikon-ikon itu. Nah, itu tentu harus dijaga seperti halnya kita diperintahkan dalam banyak redaksi ayat atau hadis bahwa kita itu harus menjaga lisan dan tangan. Itu tangan memang ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar, yang baik itu ya selamat muslim lain dari tangan dan dari lisan dan tangannya. Ya, lisan ini hati-hati. Bisa dalam bentuk tulisan itu ya. Lisan ucapan kita yang kemudian kita tuliskan. Tangan kita ngetik itu hati-hati. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban segala sesuatu itu ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti hari kiamat ditutup semua mulut kita, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, tangan-tangan kita berkata. Apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh kaki kita. Itu akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Semua manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah. Next. Ya, sebagai user, sebagai konsumen, sebagai netizen kita memang tadi sudah dikatakan kita harus tabayyun ya, tabayyun, clarification ya, melakukan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, baik kepada individu langsung secara pribadi ya, japri, atau yang di grup. Biasanya kan yang grup itu yang lebih sering tuh orang, karena ngerasa kalau masuk ke grup itu pasti semua orang baca atau banyak orang baca. Nah, kita harus hati-hati itu, lakukan tabayyun ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman itu ini diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang orang fasik ya membawa satu kabar, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Nah, ini sebetulnya kaitannya dengan pertama in ja'akum fasikun, orangnya ya, nanti orangnya fasikun harus diperhatikan nanti orang ya. Binaba'in dengan dengan membawa informasi. Nah, kemudian apa informasi harus dilihat oleh kita, seperti apa informasi itu ya. Fatabayyanu, lakukan tabayyun ya, lakukan tabayyun apa, kenapa gitu ya, kenapa ada ucapan ini, maksudnya apa, kemudian apa yang akan kita lakukan. Karena dalam ayat itu juga dikatakan
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bisa jadi karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita terhadap informasi, ketidakpahaman kita terhadap informasi, di-share begitu saja atau diikuti begitu saja, kemudian dia akan melakukan hal-hal yang akhirnya dia menyesal sendiri, ya, menyesal atas apa yang ia lakukan. Nah, gitu. Kemudian next, jauhi prasangka buruk, ya. Nah, ini kita itu harus husnudon, jangan suudon, ya. Ini ajaran Islam ya langsung nih, ya. Komunikasi dalam Islam itu baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata, kita itu harus kepada orang itu berprasangka baik, ya, positive thinking. Bisa jadi orang kelihatannya itu kok kayak negatif, kok kayak menghina, kok kayak tidak sesuai. Tapi ya kita pertama-tama menjaga diri, ya, jangan sampai hati kita itu jatuh ke yang disebut dengan prasangka buruk, gitu ya. Cari beribu-ribu alasan bagi kita untuk tetap berprasangka baik, ya. Think positif, ya, berpikir yang positif. Ya, kemudian ya, next. Nah, ini tadi ya, saya penjelasan hadis ayat tadi bahwa kita itu harus melihat siapa orangnya, siapa yang mengirim ke kita, ya, atau siapa yang memposting itu, apa isinya, apa materinya, kira-kira apa itu motifnya, why, kenapa, ya, kenapa dia melakukan ini, kenapa orang ini melakukan ini atau membuat konten seperti ini, apa maksudnya? Tentu bagi kita orang Muslim harus semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Nah, kita harus mengembalikan kepada Allah, kepada hukum Islam, syariah Islam, sesuai enggak dengan ajaran Islam. Misalnya manusia, siapanya yang pertama ya ini orang Islam apa bukan? Ya, Muslim taat atau tidak? Gitu. Ya seperti halnya para sahabat dulu, ya, para sahabat, para tabi'in ketika menyeleksi hadis misalnya, ya, tentu dilihat siapa orangnya, pernah bohong atau tidak. Wah, ketat sekali itu periwayatan hadis, ya, sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita sekarang itu melalui penyaringan yang luar biasa. Nah, kita juga harus benar-benar harus betul-betul memperhatikan siapa orang ini, ya. Tentu yang harus kita ikuti adalah orang-orang yang taat syariah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah, ya, para ulama, para habaib. Kontennya adalah hal-hal yang membawa kita kepada Allah, jangan sampai membuat kita jauh dari Allah. What, gitu ya, what-nya apa gitu. Why-nya di sini, ya, why-nya apakah ingin mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan kepada Allah. Nah, kemudian how next, bagaimana kemudian gitu, apa yang harus dilakukan oleh kita, apa manfaat atau madaratnya dan seterusnya. Nah, ya, itu saya kira itu ajaran Islam, ya, ajaran Islam. Kita harus hati-hati, ya. Ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, gitu. Nah, itu. Dan kita itu ya sebagai muslim, ya, kalau kita, saya kira kalau kita sudah memiliki tingkatan kedekatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dekat kepada Allah, gitu ya. Tentu kita akan punya filter tersendiri, iman yang kuat, ya. Tentu ini akan istilahnya akan mendapatkan furqan, gitu ya. Ada dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan
memberikan kepada kalian Furqan. Furqan ini filter untuk membedakan yang mana yang baik, mana yang jahat, gitu, yang tidak baik. Orang akan sensitif, ini konten tidak baik, jangan diikuti. Konten ini konten fitnah, konten ini konten pornografi, menjauhkan dari Allah. Nah ini, ya, ketika orang sudah punya Furqan, maka dia akan sensitif, akan segera meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ada lagi kata-kata bijak ulama, ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah, termasuk Furqan, ya, ingin mendapatkan ketakwaan, kedekatan, bahkan ingin menjadi kekasih Allah, waliullah, maka kita harus mencontoh akhlaknya malaikat. Apa akhlak malaikat itu? Malaikat itu tidak makan. Nah, maka kita itu harus, ya, kalau tidak makan tidak, ya, tapi mengurangi makan, ya, mengurangi makan. Karena makan Rasulullah tidak malaikat tidak makan, ya. Nah, kemudian malaikat tidak tidur. Nah, kita kurangi tidur. Nah, itu sifat malaikat tidak tidur, ya. Nah, kita mencontoh sifat malaikat bukan berarti tidak tidur, tapi kita mengurangi tidur, mendekat kepada Allah dengan ibadah tentunya, ya. Dekat kepada Allah dengan ibadah kita. Nah, kemudian malaikat itu kan tidak punya nafsu, ya. Nah, bukan berarti kita tidak harus punya nafsu, karena manusia itu sifatnya ya punya nafsu, tapi ya kita mengurangi nafsu. Banyak hal lah. Nafsu ini ya nafsu hewani, nafsu amarah, ya, nafsu mulhamah, nafsu keinginan dunia itu ya harus dikurangi oleh kita. Nah, supaya kita dekat kepada Allah. Dekat, ya. Kemudian malaikat terutama adalah makhluk yang taat kepada Allah. Nah, ini ketaatannya yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, kita berusaha untuk menjadi itu. Nah, saya kira kalau kita mencontoh sifat-sifat Rasul itu, ya kita akan selamat, gitu, ya. Selamat terkait dengan fitnah-fitnah media sosial ini. Ya memang kita tidak bisa mungkin, ya, manusia sekarang itu menghindari namanya media sosial atau internet, ya. Tapi ya memang kita harus benar-benar memang ini jadi berat bagi kita memang di zaman akhir zaman ini, ya, untuk melakukan filterisasi, melakukan benar-benar memilih dan memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bagi kita, gitu, ya. Nah, banyak sekali, ya, hal-hal yang bisa dicontoh dari malaikat ini, termasuk juga memang malaikat itu ya tidak istilahnya tidak bergaul, gitu, ya. Nah, kita juga harus mengurangi pergaulan kita. Nah, memang ini ya mungkin pro kontra dalam arti, wah masa kita tidak bergaul. Tapi memang satu waktu kita perlu untuk mengurangi kita, ya, berkomunikasi dengan orang. Makanya kan dalam hadis itu katakan yang benar, gitu kan, kul khairan auliyasmut, katakan yang benar, yang baik, kalau tidak diam, kan gitu. Nah, diam itu kan silent is gold itu, ya, artinya yang diam kita itu yang baik. Nah, kurangi bergaul, kurangi berbicara. Itu diantara hal-hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut para ulama bisa mendapatkan ilmu laduni, ya. Ilmu yang Allah berikan langsung tanpa belajar. Nah, apa tadi? Ya, diantaranya mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi bergaul dengan orang, mengurangi berbicara, ya. Kita kurangi yang bermanfaat saja, yang cukup saja. Nah, dan terkait dengan apa yang ini kaulan ini berkata ini, maka dalam Al-Qur'an ini ada beberapa istilah yang kita harus ikuti, nih, ya.
ada kaulan sadida, berkata jujur. Ini kita sebagai sebagai subjek ya yang istilahnya menyebarkan informasi. Nah, kita harus jujur. Harus benar, kata-kata kita harus benar. Jangan bohong ya. Bohong itu ya bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, itu sifat munafik kan ya. Ayatul munafik salasun idza hadatsa kadaba. Ya, ketika berbicara bohong. Kemudian kaulan baligha, harus membekas, harus sampai informasi itu harus jelas ya, jangan sampai membingungkan gitu ya, jangan sampai ambigu, harus benar kata-katanya, tulisan harus benar nih. Kalau kita ngetik di media sosial itu yang benar, yang jelas ya, walaupun kita ya istilahnya pakai short message ya, tapi usahakan harus benar-benar bisa dipahami, jangan sampai membuat interpretasi yang salah gitu orang kemudian mengira hal-hal yang tidak baik, yang salah gitu ya. Jadi harus jelas. Karima, kaulan itu harus karima, harus mulia ya. Layina, lemah lembut. Kata-kata kita harus lemah lembut walaupun dalam bentuk tulisan. Maisura, harus ringan ya, tidak memberatkan orang lain, mudah dipahami, ma'rufah dan baik. Nah, mudah-mudahan ini semua ada dalam diri kita. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, kita selalu mengatakan hal-hal yang baik, yang jujur, yang membekas dalam jiwa, yang mulia, yang lemah lembut, ringan, dan baik gitu ya. Itu saya kira itulah ya, karena intinya semuanya juga sudah tahu ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, udah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Intinya sih sebetulnya kita harus mempertebal iman kita ya, mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu Allah tahu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan Allah tahu, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita gitu ya. Itu saya kira dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan silahkan, Syam. Baik, alhamdulillah, terima kasih tadi penyampaian terkait ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya telah disampaikan oleh pemateri kita Pak Dr. Cucu Surahman MA, dan satu saja mungkin ya Pak, ini ada yang raise hand, silakan, ini ada Mas. Maaf. Siapa tadi yang mengacungkan tangan? Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Atau kadang Pak biasanya kepencet, jadi saya kira yang mau bertanya ternyata, maaf, kepencet Kang. Iya, saya kira memang tidak ada yang perlu ditanyakan, Syam. Bagi kita hanya perlu untuk berusaha membiasakan diri kita ya, membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah gitu ya, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga mata kita. Bahkan dalam hadis itu kan dikatakan zina itu bukan zina yang ya berhubungan laki-laki perempuan saja, tapi seluruh anggota badan kita itu juga bisa berzina gitu ya. Ya, tangan kita bisa berzina, kemudian mata kita ya. Nah, itu saya kira dengan hadis itu saja kita kalau konsisten mengaplikasikannya, insya Allah kita itu akan terjaga dari permasalahan-permasalahan terkait dengan penggunaan media sosial. Baik, memang betul Pak, pada praktis dan aktualisasinya ya Pak. Dan alhamdulillah saya rasa mungkin Pak, karena telah di penghujung acara, ya, pematerian terkait ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya, izin saya menyampaikan kesimpulan dari beberapa alternatif solusi yang tadi telah saya simpulkan dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, yakni bahwa saya menggarisbawahi pada 4 poin, ada literasi, edukasi, visi, dan juga manajemen hati.
dalam literasi, tentu tadi telah disampaikan oleh teman-teman juga bahwa sumber cross check dari sumber berita, sumber informasi yang didapat itu harus validasinya harus tinggi. Maka biasakan tidak mendapat informasi dari sosial media, tapi cek langsung sumber utamanya. Teman-teman, bagi saya sudah harus mendownload berbagai aplikasi ataupun berlangganan terkait tabloid ataupun majalah terkait informasi, baik itu ada mungkin New York Times, CNBC, CNN, dan sebagainya oleh teman-teman bisa dibaca setiap hari sehingga informasi yang didapat itu informasi yang dimiliki oleh satu korporasi. Jadi kalau teman-teman menyampaikan pun membagikan kepada sahabat-sahabat keluarga, nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang merasa tersinggung dan sebagainya dilaporkan pada undang-undang, itu bisa dicantumkan dan bisa meminimalisir menjadi korban dari undang-undang yang disalahgunakan. Selanjutnya juga tadi ada poin edukasi di mana kita ada yang bertanya bagaimana cara menyampaikan informasi secara bijak, tetap menggunakan media sosial secara bijak. Bagi saya penggaris bawahannya ada tetap memberikan informasi yang tepat melalui tadi sumber-sumber yang valid. Selanjutnya bagi saya yang cukup hilang dan dirasa sedang kurang adalah hilangnya visi pada para pemuda, para generasi-generasi muslim saat ini. Kalau setiap orang, setiap individu punya visi yang besar, visi yang jelas, yang strategis, jelas dan terarah, saya rasa penggunaan sosial media seperti apa yang disampaikan oleh penyaji pertama itu dalam hal mengurangi penggunaan media sosial itu sangat bisa dilakukan karena kita punya aktivitas yang jelas, yang strategis dan terarah untuk mencapai visi dunia tapi tetap berorientasi pada akhirat. Maka pola pikirnya, dasarnya adalah untuk beribadah, untuk menjadi manusia terbaik, khairunas, angfahum linas, untuk mendebarkan kebermanfaatan untuk kemaslahatan umat. Yang terakhir, tadi juga disampaikan cukup banyak oleh Pak Dr. Cucu Surahman terkait mengelola hati. Ada salah satu perkataan yang saya ingat dari satu seminar yang saya ikuti bahwa kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, bahkan kita tidak pernah tahu apa yang diniatkan oleh orang lain kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol, memanajemen respon kita terhadap apa yang mereka lakukan, apa yang orang lain lakukan. Tadi juga disampaikan bahwa di media sosial sendiri kadangkala hanya tulisan dan tidak ada intonasi di sana, tidak ada mimik wajah, sehingga sering terjadi miskomunikasi dan misinformasi. Maka lebih baik, lebih jelas kalau urusannya memang penting, kalau urgensinya memang sangat tinggi, biasakan mungkin dapat berkomunikasi secara langsung dan untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak, lebih bermanfaat, dan tetap positif tadi, dan tetap juga menjadi yang produktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Luar biasa para penyaji, teman-teman peserta, dan pemateri dari Pak Dr. Cucu Surahman MA menyampaikan ragam problematika komunikasi di media sosial dan solusi alternatif pemecahannya. Saya rasa apa yang telah didiskusikan, disampaikan dapat bermanfaat, dapat berguna, dan yang paling penting dapat diaktualisasi dan direalisasikan oleh teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara FGD Tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia pada pekan keempat semester ganjil 2020-2021. Saya Syamad Ramdhani undur diri. Silakan teman-teman jangan lupa untuk mengisi tautan presensi keluar yang telah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Dr. Cucu. Sami-sami. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Baik semuanya. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman peserta yang sudah selesai mengisi link presensi keluar bisa meninggalkan ruangan meeting. Terima kasih.
Assalamualaikum.